Aku bernama Alia, seorang wanita biasa yang tinggal di kota metropolitan besar yang selalu sibuk. Aku bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil. Tapi aku selalu bermimpi punya kehidupan seperti novel romansa yang sering aku edit. Penuh cinta, kebahagiaan, dan kehangatan keluarga. Hidupku berubah drastis ketika aku bertemu Raka, seorang pria tampan, mapan, dan terlihat sempurna dalam segala hal. Ia adalah tipe pria yang selalu ada saat dibutuhkan, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Awalnya, aku ragu apakah dia benar-benar tertarik padaku. Tapi, setelah beberapa bulan menjalin hubungan, aku yakin bahwa dialah orang yang tepat. Pernikahan kami berlangsung indah, seperti mimpi yang menjadi nyata. Semua teman dan keluargaku datang, memberikan doa dan harapan terbaik untuk pernikahan kami. Aku merasa seperti putri dalam dongeng, dengan gaun putih panjang dan dekorasi bunga yang memenuhi ruangan. Tapi, ada satu hal yang membuatku sedikit cemas. Ibu mertuaku, Bu Ratna. Dia tampak begitu protektif pada Raka. Hampir seperti tidak rela melepaskan anaknya. Meski begitu, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, yang penting adalah cintaku pada Raka dan janji kami untuk bersama selamanya. Setelah menikah, aku mulai lebih sering berinteraksi dengan keluarga Raka, terutama Bu Ratna. Dia adalah wanita tradisional yang sangat peduli pada norma-norma keluarga. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mereka, dia selalu memberiku nasihat tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Seorang istri harus sabar, harus mengerti suaminya, dan jangan terlalu banyak menuntut, katanya suatu hari sambil menyuguhkan teh manis. Nasihatnya sering terdengar seperti kritik halus, meskipun aku tahu dia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Awalnya, aku berusaha untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, aku juga ingin belajar menjadi istri yang baik. Tapi, lama-kelamaan, sikap Bu Ratna mulai terasa berat. Dia selalu membanding-bandingkan aku dengan istri-istri teman Raka yang menurutnya lebih ideal. Aku mencoba untuk tetap tersenyum dan mengabaikan komentarnya. Tapi kadang-kadang aku merasa seperti tidak pernah cukup baik untuk keluarga Raka. Meski begitu, aku berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengannya, karena aku tahu penting bagi Raka agar keluarganya mendukung pernikahan kami. Setahun pertama pernikahan kami berjalan dengan cukup baik. Kami tinggal di apartemen kecil yang nyaman, dan setiap pagi dimulai dengan secangkir kopi hangat bersama di meja makan. Raka selalu membawakanku sarapan jika aku terlambat bangun, dan aku merasa begitu dicintai. Namun, ada beberapa momen kecil yang mulai membuatku curiga. Misalnya, Raka sering bekerja lembur tanpa alasan yang jelas, dan kadang-kadang aku melihatnya diam-diam memeriksa ponselnya saat aku masuk ke ruangan. Suatu malam, aku mencoba bertanya padanya tentang hal itu. "Raka, apa kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu terlihat sibuk sekali," kataku pelan. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, sayang. Hanya pekerjaan biasa." Aku mencoba percaya padanya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak yakin. Meski begitu, aku memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Toh, semua pasangan pasti punya dinamika sendiri, kan? Seminggu kemudian, rasa penasaranku semakin memuncak. Suatu sore, saat Raka sedang mandi, aku tanpa sengaja melihat ponselnya tergeletak di meja. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh barang-barangnya tanpa izin, tapi kali ini rasa penasaranku mengalahkan prinsipku. Aku membuka layar ponselnya, dan meskipun ada PIN, aku tahu nomornya karena dia pernah memberitahuku saat lupa. Di situ, aku melihat beberapa pesan teks dari seseorang bernama Adi. Pesannya ambigu, tapi ada nada akrab yang membuatku tidak nyaman. Salah satu pesan berbunyi, "Kapan kita ketemu lagi? Aku merindukanmu." Jantungku langsung berdebar kencang. Apa maksud semua ini? Aku buru-buru menutup ponselnya saat mendengar suara langkah kaki Raka mendekat. Dia masuk ke ruangan dengan handuk melilit di pinggangnya,
dan langsung melihat ekspresi wajahku yang tegang. "Ada apa?" tanyanya, matanya menyipit waspada. Aku berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, cuma mencari charger laptop." Dia mengangguk, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi berbelanja ke supermarket dekat kantor. Saat sedang memilih buah-buahan, aku melihat Raka duduk di sebuah kafe kecil di seberang jalan. Dia sedang berbicara dengan seorang pria muda yang tampak sangat akrab dengannya. Mereka tertawa, dan bahkan saling menyentuh lengan dengan cara yang terlihat begitu intim. Jantungku langsung terasa seperti ditusuk jarum. Siapa pria itu? Mengapa mereka terlihat begitu dekat? Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin dia hanya teman kantor atau rekan bisnis, seperti yang dia bilang sebelumnya. Tapi, intuisiku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu, aku mengonfrontasi Raka. "Aku melihatmu di kafe tadi siang. Siapa pria itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia terlihat kaget sejenak, lalu tersenyum santai. "Oh, itu Adi. Dia teman kantor. Kita sedang membicarakan proyek baru," katanya. Tapi, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa dia tidak sepenuhnya jujur. Setelah insiden di kafe, aku tidak bisa tidur semalaman. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Siapa sebenarnya Adi? Apa hubungan sebenarnya antara dia dan Raka? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saat makan malam, aku menatap matanya dan berkata, "Raka, aku butuh kejujuranmu. Ada sesuatu yang menggangguku, dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dia terdiam selama beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Alia, aku punya sesuatu yang harus kukatakan padamu," katanya dengan suara bergetar. Hatiku langsung terasa seperti jatuh ke jurang. "Apa?" tanyaku, meskipun aku sudah merasakan firasat buruk. Aku biseksual," katanya akhirnya. Dunia seolah berhenti berputar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku gemetar, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa kucegah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" tanyaku dengan suara parau. Dia hanya menunduk, tidak mampu menatap mataku. Esok harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna tentang pengakuan Raka. Aku pikir, mungkin dia bisa memberikan perspektif lain atau setidaknya membantu kami menemukan solusi. Tapi, reaksinya justru membuatku semakin terluka. Saat aku mulai menjelaskan situasi itu, dia langsung memotongku dengan nada dingin. "Apa kamu tidak bisa lebih pengertian? Anakku sudah berusaha keras untuk menjaga pernikahan ini," bentaknya. Aku terkejut dengan reaksinya. "Bu, ini bukan soal pengertian. Ini soal kejujuran dan kepercayaan," balasku dengan suara bergetar. Tapi, Bu Ratna tidak mau mendengarkanku. Dia terus menyalahkanku, seolah-olah aku adalah penyebab semua masalah ini. "Kamu harus belajar menerima kekurangannya. Kalau kamu cinta dia, kamu harus bisa memaafkan," katanya dengan nada tegas. Aku merasa seperti tidak ada tempat untukku di keluarga ini. Semua orang berpihak pada Raka, sementara aku dibiarkan sendirian menghadapi kebingungan dan rasa sakit ini. Setelah percakapan panas dengan Bu Ratna, aku merasa semakin bingung dan terjebak. Di satu sisi, aku mencintai Raka. Dia adalah suamiku, orang yang telah aku janjikan untuk bersama seumur hidup. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku. Aku mulai bertanya-tanya apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Setiap malam, aku terbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, dan merenungkan apa yang harus kulakukan. Haruskah aku tetap bertahan demi cinta? Atau haruskah aku mengikuti hati kecilku yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah? Aku mencoba mencari nasihat dari sahabatku, Lina. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu mendengarkanku tanpa menghakimi.
Saat aku menceritakan semuanya padanya, dia hanya diam sejenak, lalu berkata, "Alia, kamu tahu kan kalau hubungan itu bukan cuma soal cinta? Kamu juga butuh kejujuran, kepercayaan, dan rasa aman. Kalau kamu merasa tidak bahagia, jangan takut untuk memilih dirimu sendiri." Kata-katanya membuatku merenung. Aku tahu dia benar. Tapi bagaimana caranya aku bisa melepaskan seseorang yang sudah menjadi bagian besar dari hidupku? Beberapa hari kemudian, aku dan Raka akhirnya duduk bersama untuk membicarakan masalah ini. Kami berada di ruang tamu apartemen kami. Duduk berhadapan seperti dua orang asing yang mencoba saling memahami. "Raka," kataku pelan, "aku ingin kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Tapi aku butuh kejujuranmu sepenuhnya." Dia mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. "Aku tahu aku salah, Alia. Aku seharusnya memberitahumu sejak awal. Aku takut kamu akan meninggalkanku," katanya dengan suara bergetar. Kami berbicara panjang lebar malam itu. Dia menjelaskan bahwa dia selalu merasa bingung dengan orientasi seksualnya, tapi dia mencoba menekannya karena takut dihakimi oleh masyarakat. Dia juga mengakui bahwa hubungannya dengan Adi lebih dari sekadar pertemanan, meskipun dia bersumpah bahwa itu tidak akan mengubah cintanya padaku. Aku mendengarkan semua penjelasannya dengan hati yang hancur. Bagian logisku tahu bahwa dia sedang berusaha jujur, tapi hatiku masih dipenuhi dengan rasa sakit dan kecurigaan. Akhirnya, kami sepakat untuk mencoba memperbaiki hubungan ini. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar mempercayainya lagi. Meskipun aku dan Raka mencoba untuk memperbaiki hubungan kami, tekanan dari keluarganya semakin membuatku tertekan. Bu Ratna terus-menerus meneleponku, memberi nasihat yang lebih terdengar seperti ultimatum. "Alia, kamu harus sabar. Jangan egois. Pernikahan itu bukan tentang kebahagiaanmu sendiri, tapi juga tentang nama baik keluarga," katanya suatu hari saat aku sedang bekerja. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan soal ego atau kebahagiaan semata, tapi tentang kepercayaan yang sudah rusak. Namun, dia tidak mau mendengarkanku. Aku merasa seperti tidak punya tempat untuk bernapas. Semua orang di keluarga Raka seolah-olah berpihak padanya, sementara aku dibiarkan sendirian menghadapi semua ini. Bahkan ayah Raka, yang biasanya pendiam, ikut campur dengan berkata, "Kamu harus berusaha lebih keras, Nak. Pernikahan itu butuh pengorbanan." Aku tahu mereka hanya ingin yang terbaik untuk anak mereka. Tapi aku merasa seperti aku dijadikan kambing hitam atas semua masalah ini. Aku mulai merasa semakin terisolasi, seperti aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk berbagi beban ini. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan lemari pakaian, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Di dalam tas olahraga Raka, aku menemukan sebuah buku catatan kecil. Saat aku membukanya, aku melihat tulisan-tulisan yang membuatku syok. Di situ, Raka mencatat semua momen-momen intimnya dengan Adi, tanggal-tanggal mereka bertemu, percakapan-percakapan pribadi, bahkan rencana untuk bertemu lagi di masa depan. Aku tidak bisa membaca semuanya karena air mataku sudah mengaburkan pandanganku. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Semua upaya rekonsiliasi yang kami lakukan selama ini terasa sia-sia. Bagaimana bisa aku mempercayai seseorang yang masih aktif menjalin hubungan dengan orang lain di belakangku? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang buku itu erat-erat, dan menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri pernikahan ini. Aku tahu ini akan menjadi keputusan yang sulit, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit seperti ini. Setelah malam itu, aku tahu aku tidak bisa terus membohongi diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mengajukan perceraian. Ini adalah keputusan terberat yang pernah aku buat dalam hidupku. Tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil demi kebahagiaanku sendiri. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran besar, terutama dengan Bu Ratna yang pasti akan menentangnya habis-habisan.
Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku tidak bisa terus hidup dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpercayaan. Aku mencoba berbicara dengan Raka tentang keputusanku ini. Awalnya, dia tampak terkejut dan marah. "Kenapa kamu tidak mau memberi kita kesempatan lagi?" tanyanya dengan nada putus asa. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raka, aku sudah mencoba. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kejujuran dan kepercayaan, dan aku tidak bisa mendapatkannya darimu," kataku pelan. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti," katanya dengan suara bergetar. Meskipun dia tampak sedih, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat untuk kami berdua. Percakapan dengan Raka hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Ketika aku memberitahu Bu Ratna tentang keputusanku untuk bercerai, reaksinya jauh lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Dia langsung datang ke apartemen kami. Wajahnya memerah karena marah. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada keluarga kami? Apa kamu tidak punya hati?" bentaknya saat aku membuka pintu. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia terus menyalahkanku, mengatakan bahwa aku egois dan tidak mau memahami anaknya. "Kamu pikir pernikahan itu soal apa? Hanya tentang kebahagiaanmu sendiri? Kamu harus belajar menerima kekurangannya," katanya dengan nada tinggi. Aku merasa seperti sedang diadili di pengadilan, tanpa ada yang membela aku. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. "Bu, ini bukan soal ego atau kebahagiaan semata. Ini soal kepercayaan yang sudah rusak. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," balasku dengan suara tegas. Dia hanya menatapku dengan mata penuh kemarahan, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah konfrontasi panas dengan Bu Ratna, aku merasa seperti ditinggalkan oleh semua orang. Aku tidak punya siapa-siapa untuk berbagi beban ini, kecuali Lina, sahabatku. Dia selalu ada di sisiku, mendengarkan semua keluh kesahku tanpa menghakimi. Suatu malam, saat aku sedang menangis di telepon dengannya, dia berkata, "Alia, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lega, meskipun luka di hatiku masih terasa begitu dalam. Namun, dukungan tak terduga datang dari seseorang yang tidak pernah aku sangka, Ayah Raka. Beberapa hari setelah pertemuan tegang dengan Bu Ratna, Pak Budi, Ayah Raka, tiba-tiba datang ke apartemen kami. Dia tampak ragu-ragu saat masuk, tapi kemudian duduk di sofa dengan ekspresi serius. "Alia," katanya pelan, "aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mendukung keputusanmu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini, aku mengira dia hanya diam dan membiarkan Bu Ratna mengambil alih semuanya. "Pak, aku tidak tahu harus berkata apa," balasku dengan suara bergetar. Dia tersenyum lembut. "Kamu sudah cukup kuat menjalani semua ini. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah atas pilihanmu." Setelah mendapatkan dukungan dari Pak Budi, aku mulai mengurus proses perceraian secara resmi. Namun, ternyata ini bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah yang aku ambil dipenuhi dengan hambatan, baik secara legal maupun emosional. Pengacara yang aku sewa memberitahuku bahwa karena kami belum memiliki anak, prosesnya mungkin tidak akan terlalu rumit. Tapi tetap saja, ada banyak dokumen yang harus ditandatangani. Dan beberapa kali aku harus bertemu langsung dengan Raka untuk membahas pembagian harta bersama. Setiap kali aku bertemu dengannya, rasanya seperti ada batu besar di dadaku. Kami duduk di ruang mediasi, saling berbicara dengan nada formal, seolah-olah kami adalah dua orang asing. Kadang-kadang, aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi aku mencoba untuk tidak terbawa emosi. "Aku hanya ingin ini berjalan lancar," katanya suatu hari saat kami membicarakan pembagian barang-barang pribadi. Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku terasa begitu berat. Meskipun aku tahu ini adalah keputusan yang tepat,
Meninggalkan pernikahan ini tetap terasa seperti kehilangan sebagian besar hidupku. Di tengah-tengah proses perceraian yang melelahkan, aku mulai menyadari bahwa aku perlu fokus pada diriku sendiri. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, mencoba memenuhi harapan semua orang, Raka, Bu Ratna, bahkan masyarakat. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan tekanan. Aku mulai mencoba hal-hal baru, mendaftar kelas yoga, membaca buku-buku motivasi, bahkan mulai menulis jurnal tentang perasaanku. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemen, aku merenung tentang perjalanan hidupku. Aku ingat bagaimana aku dulu bermimpi tentang pernikahan yang sempurna, tentang cinta yang abadi. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa mimpi itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang romansa, tapi juga tentang kejujuran, kepercayaan, dan rasa hormat. Dan jika aku tidak bisa mendapatkan itu dari pernikahanku, maka aku harus mencarinya di tempat lain, di dalam diriku sendiri. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, perceraian itu disetujui. Saat pengadilan mengumumkan keputusan resmi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Meskipun masih ada rasa sakit dan kehilangan, aku juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari kebohongan, dan bebas untuk menjalani hidupku sesuai dengan keinginanku sendiri. Aku memutuskan untuk pindah dari apartemen yang dulu kami tinggali bersama. Aku menyewa sebuah studio kecil di pinggiran kota, tempat yang tenang dan damai. Di sana, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menata ulang furnitur, mengganti warna dinding, bahkan menanam beberapa tanaman di jendela. Setiap perubahan kecil itu membuatku merasa seperti sedang menulis babak baru dalam hidupku. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Hidup mandiri ternyata jauh lebih menantang daripada yang aku bayangkan. Awalnya, aku merasa cemas karena harus menjalani semuanya sendirian, membayar tagihan, memasak, bahkan memperbaiki keran yang bocor. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menikmati kemandirian ini. Aku belajar untuk mengandalkan diriku sendiri, dan itu memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Aku juga mulai mencoba hal-hal baru yang dulu tidak pernah aku lakukan karena terlalu sibuk dengan pernikahan. Seperti ikut kelas memasak, belajar fotografi, bahkan mencoba hiking di akhir pekan. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemen baruku, aku bertemu seorang wanita tua yang duduk di bangku taman. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang menemukan dirinya sendiri." Aku tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu dia benar. Aku sedang belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menerima kekuranganku, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang membuatku bahagia. Ini adalah perjalanan yang panjang, tapi aku tahu aku sedang berada di jalur yang benar. Meskipun aku sudah memutuskan untuk menjaga jarak dengan keluarga Raka, aku tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Pak Budi. Dia sesekali mengirimiku pesan singkat, menanyakan kabarku dan memberikan dukungan moral. "Aku bangga padamu, Alia," tulisnya suatu hari. Pesan itu membuatku tersenyum, karena aku tahu bahwa setidaknya ada satu orang di keluarga itu yang memahami perasaanku. Namun, hubunganku dengan Bu Ratna tetap tegang. Dia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi setelah pertemuan terakhir kami, dan aku juga tidak berniat untuk memperbaiki hubungan itu. Aku tahu dia mungkin tidak akan pernah memahami keputusanku, dan aku sudah tidak peduli lagi. Yang penting bagiku sekarang adalah menjaga hubungan baik dengan keluargaku sendiri, ibu dan adik-adikku, yang selalu mendukungku meskipun mereka tidak tahu semua detail tentang pernikahanku yang gagal. Setelah perceraian resmi, aku jarang mendengar kabar tentang Raka. Tapi suatu hari,
Saat aku sedang makan siang di sebuah kafe kecil, aku melihatnya duduk di meja pojok bersama Adi. Mereka tampak begitu akrab, tertawa dan bercanda seperti pasangan yang bahagia. Awalnya, aku merasa cemburu dan marah, tapi kemudian aku menyadari bahwa itu bukan urusanku lagi. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan dia juga berhak untuk memilih jalannya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Lina bahwa Raka akhirnya sepenuhnya menerima orientasi seksualnya. Dia mulai membuka diri kepada teman-temannya tentang hubungannya dengan Adi, dan mereka tampaknya mendukungnya. Meskipun aku masih merasa sedikit sakit hati, aku juga merasa lega mengetahui bahwa dia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua, gumamku pelan saat Lina menceritakan semuanya padaku. Aku tahu bahwa meskipun pernikahan kami gagal, setidaknya dia sekarang bisa menjalani hidupnya dengan lebih bebas dan otentik. Lina selalu menjadi sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Selama proses perceraian dan setelahnya, dia selalu ada di sisiku, mendengarkan keluh kesahku, memberikan nasihat bijak, bahkan hanya sekadar menemaniku menonton film sampai larut malam. Suatu hari, saat aku sedang merasa rendah diri karena merasa gagal dalam pernikahan, dia berkata sesuatu yang membuatku tersadar. "Alia, kamu tidak gagal. Kamu hanya belajar bahwa tidak semua orang cocok untukmu. Dan itu bukan salahmu." Kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, mencoba hal-hal baru yang membuatku merasa lebih hidup. Suatu sore, saat kami sedang berjalan-jalan di pasar seni lokal, Lina tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, Alia, mungkin sudah waktunya kamu membuka hatimu lagi." Aku tertawa kecil. Meskipun dalam hati aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa laluku. Aku harus memberi diriku kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mulai merasa lebih nyaman dengan hidupku yang baru. Aku sudah menemukan ritme dalam rutinitas harianku, dan aku mulai merasa lebih percaya diri. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri acara ulang tahun seorang teman, aku bertemu seseorang bernama Arif. Dia adalah seorang pria yang hangat, humoris, dan sangat ramah. Kami berbincang panjang lebar tentang banyak hal, dari musik hingga buku-buku favorit kami. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman, seperti aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Setelah pertemuan itu, kami mulai sering berkomunikasi. Arif sering mengirimku pesan singkat atau mengajakku minum kopi di akhir pekan. Awalnya, aku ragu untuk membuka hatiku lagi. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk memberi diriku kesempatan baru. Mungkin aku bisa mencintai lagi. Pikirku suatu malam saat aku sedang menulis jurnal. Ini bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang membuka lembaran baru yang penuh harapan. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemen baruku, aku merenung tentang semua yang telah terjadi dalam hidupku. Pernikahan yang gagal, konflik dengan keluarga, rasa sakit yang mendalam. Semua itu telah mengajarkanku pelajaran berharga tentang arti cinta dan kebahagiaan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang romansa, tapi juga tentang kejujuran, kepercayaan, dan saling menghormati. Dan jika aku tidak bisa mendapatkan itu dari pernikahanku, maka aku harus mencarinya di tempat lain, di dalam diriku sendiri. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Selama ini, aku terlalu bergantung pada validasi dari orang-orang di sekitarku, Raka, Bu Ratna, bahkan masyarakat. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, dan itu dimulai dengan mencintai diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Hubunganku dengan Arif semakin berkembang. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan aku merasa seperti sedang menemukan kembali arti cinta yang sebenarnya. Dia tidak hanya mendukungku,
tapi juga mendorongku untuk terus tumbuh sebagai pribadi. Suatu hari, saat kami sedang berjalan-jalan di taman, dia berkata, "Alia, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku bangga bisa mengenalimu." Kata-katanya membuatku tersenyum, karena aku tahu bahwa dia benar-benar melihatku apa adanya. Meskipun aku masih merasa sedikit takut untuk membuka hatiku sepenuhnya, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi mencari cinta yang sempurna, tapi cinta yang jujur dan penuh makna. Aku mulai merencanakan masa depanku dengan harapan baru. Harapan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, baik dalam hubungan maupun dalam diriku sendiri. Ini adalah awal baru, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh keyakinan. Cerita ini ditutup dengan pesan yang ingin aku bagi dengan siapapun yang mungkin sedang mengalami situasi serupa. Setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan itu dimulai dengan mencintai diri sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat demi kebahagiaanmu sendiri. Cinta sejati bukan tentang menyerahkan segalanya untuk orang lain, tapi tentang saling menghormati, jujur, dan mendukung satu sama lain. Aku juga belajar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak masalah. Kadang-kadang, kita perlu melewati badai untuk menemukan pelangi di ujung jalan. Yang penting adalah kita terus maju, terus belajar, dan terus mencari kebahagiaan yang sejati. Bagiku, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang ingin aku capai, banyak mimpi yang ingin aku wujudkan. Dan aku tahu, dengan keberanian dan keyakinan, aku bisa menjalani hidup ini dengan cara yang membuatku bahagia.